Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa melakukan diskusi online. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Emosi, Sensasi, dan Persepsi. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Siti Raiyati, MPSI selaku dosen pengampu. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjabarkan materi presentasi ini. Emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir atau kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Emosi pada individu dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama emosi sensoris, yang kedua emosi psikis. Emosi dapat juga beradaptasi dan berkembang seperti tingkah laku. Emosi membutuhkan pengalaman dan pematangan untuk dapat dikendalikan dengan baik. Semakin besar atau dewasa individu, maka kemampuannya untuk mengendalikan emosi akan semakin kuat. Perkembangan emosi melalui proses belajar hanya berlangsung sampai dengan 1 tahun usia. Setelah itu, perkembangan yang terjadi adalah ditentukan oleh proses belajar. Emosi dalam psikologi meliputi semua jenis perasaan yang dialami seseorang, mulai dari perasaan marah, sedih, bahagia, takut, dan lainnya. Emosi dalam diri setiap manusia memiliki karakternya masing-masing dan juga pemicu tertentu yang berbeda. Emosi memiliki peranan yang penting dalam kehidupan karena emosi menunjukkan ekspresi diri dari seorang manusia dalam berinteraksi dengan kelompok sosialnya. Selanjutnya sensasi. Sensasi atau sensation berasal dari bahasa Latin yaitu sensatus yang berarti dianugerahi dengan indera atau intelek. Sedangkan dalam bahasa Inggris, sensasi berasal dari kata sense yang berarti alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Pada hakikatnya, sensasi adalah tahap awal penerimaan informasi dari lingkungan luar. Dalam proses penerimaan dan pengolahan informasi disebut dengan komunikasi intrapersonal, di mana alat indera adalah faktor yang menentukan. Proses menangkap stimuli oleh alat indera inilah yang disebut dengan sensasi. Proses sensasi ini terjadi karena beberapa faktor seperti jangkauan alat indera, perbedaan pengalaman, serta lingkungan budaya dan faktor situasional yang datang ke alat indera kita. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sensasi adalah yang pertama kekuatan sinyal, yang kedua tugas dan pekerjaan, yang ketiga harapan individu, yang keempat konsekuensi berupa penghargaan atau hukuman, yang kelima norma atau ukuran yang diberikan pada individu. Yang terakhir persepsi. Dalam psikologi kognitif, persepsi diartikan sebagai seperangkat proses yang dengannya kita mengenali, mengorganisasikan dan memahami cerapan-cerapan indrawi yang kita terima dari stimuli lingkungan. Contohnya, yang pertama, kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan selalu ditanggapi berbeda oleh warganya. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Contoh yang kedua, pada musyawarah kita punya persepsi masing-masing untuk berpendapat.